Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham di luar negeri. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kedepannya terus mendapatkan update mengenai informasi-informasi terbaru tentang saham di luar negeri. Disclaimer ya, video ini bukan rekomendasi jual atau beli, dan saya juga bukan analis saham profesional. Saya adalah seorang investor yang senang berbagi tentang informasi-informasi saham dan berharap agar kedepannya semakin banyak investor saham dari Indonesia. Bagi sobat investor yang ingin berinvestasi di luar negeri, caranya sudah saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Videonya juga sudah ada di deskripsi, silahkan tonton. Kali ini kita akan membahas tentang saham Tesla atau ticker kode TSLA. Ya, bagi sobat investor yang belum tahu, Tesla ini adalah perusahaan mobil ya, perusahaan mobil elektrik asal Amerika yang dimotori atau digerakkan oleh Elon Musk, ya, seorang yang sangat jenius menurut saya yang bisa membawa Tesla sampai sebesar ini. Tesla ini produk utamanya memang adalah mobil listrik ya. Tesla tidak memiliki mobil bensin. Semua mobilnya seperti Model S, Model 3, dan Model X itu adalah mobil listrik semua. Tapi Tesla juga memiliki cabang usaha lain, yaitu adalah solar roof, yaitu pembangkit listrik tenaga surya untuk perumahan ya. Jadi orang-orang di Amerika bisa membeli solar panel dari Tesla. Pada tahun 2020 ini industri mobil listrik itu sangat meningkat sekali, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah mulai memproduksi mobil listrik. Jadi Tesla meskipun sampai sekarang adalah pabrik mobil listrik yang paling besar, Tesla bukan berarti tanpa pesaing ya. Sebenarnya pesaing Tesla itu semakin kesini semakin banyak. Meskipun memang untuk yang sampai tahun 2020 Tesla memiliki pangsa pasar yang masih paling besar untuk mobil listrik. Jadi siapa saja pesaing Tesla? Nah, kita tunjukkan ya beberapa pesaing Tesla yang cukup besar sekarang. Yang pertama adalah NIO. NIO ini adalah pembuat mobil listrik asal Cina ya. Tapi saya tekankan di sini, NIO ini bukan kaleng-kaleng. Dia bener-bener serius untuk membuat mobil listrik, dan mobil listriknya juga sangat bagus menurut saya. Dan di Cina juga udah banyak yang memiliki NIO ini dan cukup puas dengan pengalaman mereka memiliki mobil NIO. Bahkan NIO juga sudah mulai memasarkan mobil mereka di Eropa terutama. Meskipun sebenarnya NIO ini memiliki beberapa kelebihan yang sebenarnya tidak bisa dianggap remeh oleh Tesla, yaitu fitur battery swap. Itu menurut saya game changer sih. Fitur ini sangat-sangat bagi saya penting sekali kalau saya ingin membeli mobil listrik, yaitu NIO ini memiliki fitur yang gini. Kalau Tesla ini kan mobilnya kalau habis listrik itu harus dicas, dan casnya itu di charging station ya. Jadi bisa ngecas di KSPBE, stasiun pengisi bahan bakar elektrik ya untuk Tesla. Hanya satu-satunya cara mengisi baterai Tesla adalah dengan dicas. Sedangkan NIO, kalau baterainya sudah mau habis, NIO ini bisa datang ke NIO Station dan bukan dicas baterainya, tapi ditukar ya, ditukar ya. Kalau ngecas itu minimal memakan waktu sekitar 30 menit, tapi kalau NIO ini dengan ke NIO Station, tukar baterai itu hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit saja. Langsung baterainya penuh lagi karena ditukar. Dan karena ditukar, NIO juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh Tesla, yaitu baterainya akan selalu baru. Kalau Tesla, kita sama-sama tahu ya, baterai itu kalau dipakai semakin lama kemampuannya itu akan semakin berkurang, dan pada suatu ketika 2-5 tahun harus diganti dengan baterai baru untuk Tesla. Tapi kalau untuk NIO, karena baterainya itu ditukar, makanya nggak ada kayak gitu, baterainya akan selalu baru terus. Karena ketika ditukar oleh NIO, ya NIO otomatis akan merawat baterai yang ditukar itu dan menjaga performanya. Jadi konsumen-konsumen NIO tidak perlu khawatir akan adanya pengurangan kualitas baterai, karena baterainya akan selalu baru, dan juga pengisian baterainya juga cepat. Ini menurut saya fitur yang sangat bagus sekali untuk mobil listrik ke depannya. Nah, selain NIO juga ada ini XPeng. XPeng juga sama, dia mobil listrik asal Cina yang juga menurut saya bagus ya. Nah, kalau XPeng ini dia kelebihannya dia memiliki sistem AI, sistem kecerdasan buatan yang di XPeng ini sangat bagus dan sangat cerdas. Mungkin kalau sobat investor yang pengen tahu bagaimana cerdasnya kecerdasan buatan dari XPeng ini, silahkan cari di YouTube, banyak videonya. Tapi ini bagus sekali, dan model-modelnya juga bagus banget nih XPeng ini. Ya, kalau XPeng juga memiliki fitur yang bagus ya, dia
chargingnya 50% diskon sampai 10.000 km atau 5 tahun. Jadi chargingnya sendiri jauh lebih murah daripada Tesla. Neo sama Xpeng itu adalah produsen mobil listrik asal Cina. Loh, saya tidak suka mobil listrik asal Cina, Pak. Gimana? Saya pengen mobil listrik tapi yang bukan Cina. Oke, di sini juga ada nih pesaing Tesla juga dari Korea, Hyundai, yang ternyata Hyundai ini sudah memasarkan mobil listriknya di Indonesia. Yes, Hyundai Kona ya, salah satu mobil listrik pertama yang dipasarkan di Indonesia. Luar biasa kan? Bahkan ternyata Hyundai sendiri sudah bergerak cepat ya untuk memasarkan produknya di Indonesia. Mungkin Hyundai menganggap pasar Indonesia ini cukup potensial untuk dipasarkan mobil listrik. Kalau dari pesaing yang ini dari Korea, kalau dari Amerika gimana? Yang satu negara dengan Tesla ya. Di sini ada juga Chevrolet ya. Chevrolet juga udah mengeluarkan mobil elektriknya, yaitu adalah Chevrolet Bolt EV. Jadi sudah ternyata semakin banyak ya pesaing-pesaingnya. Dan selain Chevrolet juga ada ini, General Motors juga baru saja merilis sebuah truk listrik baru, yaitu adalah Hummer EV yang fiturnya sangat banyak sekali. Ini menurut saya juga revolusioner ya. Truk ini sangat canggih menurut saya, bisa banget bersaing dengan Cybertrucknya Tesla. Jadi gimana dengan peta persaingan mobil listrik yang semakin memanas dan kedepannya juga akan semakin banyak produsen-produsen mobil tradisional yang membuat mobil listriknya? Apakah Tesla masih akan tetap memimpin atau akan kalah bersaing dengan produsen mobil listrik lainnya? Kita tidak tahu, tapi yang pasti yang kita bisa tahu adalah kita bedah sahamnya. Apakah Tesla ini masih potensial untuk dimiliki, kemungkinan bertumbuhnya masih besar, ataukah sudah terlalu tinggi? Mari kita bedah bersama. Pergerakan saham Tesla. Yap, jadi Tesla ini pergerakan sahamnya itu sangat tinggi sekali di tahun 2020 ya. Ini adalah data tanggal 6 Januari 2021 ya. Jadi pada tanggal 6 Januari ini Tesla naik sebanyak 2% dalam satu hari, sedangkan dalam satu minggu Tesla naik sebanyak 12%. Wow, cukup banyak ya, satu minggu 12%. Dengan satu bulan saham Tesla sudah naik sebanyak 26%. Wow, satu tahun ini yang sangat fenomenal menurut saya. Saham Tesla dalam satu tahun sudah naik sebanyak 737%. Luar biasa ya, 737%, naik 7 kali lipat ya. Kalau sobat investor tahun lalu membeli saham Tesla sebanyak 10 juta rupiah, maka sekarang duit sobat investor sudah menjadi 70 juta rupiah. Wow, luar biasa. Tapi apakah kedepannya akan terus naik ataukah akan mengalami koreksi dulu? Nah, dalam 5 tahun nih kita lihat. Kalau dari 5 tahun sebenarnya Tesla itu dari tahun 2016 dia datar ya. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, 3 tahun itu hanya naik 71%, yang artinya setahun cuma naik sekitar 24% ya. Tapi dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini langsung melejit naik sebanyak 973%. Luar biasa sekali. Kita lihat sekilas finansialnya. Ini dia revenue naik terus ya menurut situs bing.com. Di revenue naik terus dari tahun 2016, revenue-nya 7 miliar dolar, 2017 naik menjadi 11 miliar dolar, tahun 2018 naik menjadi 21,5 miliar dolar, dan tahun 2019 melesat lagi menjadi 24,6 miliar dolar secara revenue atau pendapatan. Sedangkan labanya tahun 2016 dia minus 674 juta dolar. Tahun 2017 minus lagi sampai 2 miliar dolar, tahun 2018 minus lagi sebanyak 976 juta dolar, dan tahun 2019 minus lagi sebanyak 862 miliar dolar. Saya tekankan di sini ya, kenapa Tesla ini labanya minus? Karena memang bukan berarti nggak sengaja, memang disengaja.
kita lihat pendapatannya itu tinggi sekali, tapi secara laba dia minus karena semua pendapatan Tesla itu langsung lagi diinvestasikan kembali kepada perusahaan untuk mengembangkan perusahaan, sehingga pendapatan yang didapatkan setinggi 24 miliar pada tahun 2019 contohnya itu akan langsung digunakan kembali untuk mengembangkan perusahaan sehingga labanya terkesan minus. Ini memang hal yang wajar untuk perusahaan-perusahaan yang masih bertipe growth ya, yang masih berfokus untuk mengembangkan perusahaan, belum berfokus kepada laba dan biasanya belum membagi dividen. Kita lihat Tesla secara fundamental ya. Sekilas info lagi ya, Tesla ini diperdagangkan di bursa Nasdaq ya, bukan New York Stock Exchange tapi di bursa Nasdaq. Dan employee-nya atau pekerjanya Tesla sebanyak 48.000, cukup banyak ya untuk perusahaan yang berbasis di Amerika, karena wajar ya karena Tesla ini adalah perusahaan mobil yang masih cukup banyak mempekerjakan karyawan. Debt to equity ratio-nya Tesla adalah 0,98 dan itu bagus sekali ya, artinya hutangnya Tesla masih sangat wajar, tidak melebihi dari equity atau modal. Current ratio-nya di 1,25 yang ini juga cukup bagus, yang artinya Tesla memiliki cash yang cukup untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Book ratio-nya di 0,9 ya, masih lumayan bagus. Kita lihat price to earning ratio ya, trailing PE-nya ya. Ini yang saya yakin akan membuat semua value investor akan lari jauh-jauh dari saham Tesla, bahkan sambil ngetawain ya, karena ini PE rasionya sangat tidak masuk akal. PE-nya sampai 1968. Ini menurut saya kocak sih, kocak menurut saya. 1900 ini salah satu PE yang tertinggi yang pernah saya lihat. Yang artinya apa dengan PE setinggi ini? Artinya adalah ekspektasi investor Tesla, yaitu orang-orang yang membeli saham Tesla itu sangat tinggi, dan mereka berharap bahwa kedepannya Tesla akan terus naik menjadi semakin besar dan nggak ada yang bisa menyaingin Tesla sampai suatu saat PE yang setinggi langit ini akan terjustify atau akan dibuktikan dengan semakin turunnya PE menjadi PE yang wajar di angka 10 sampai 30. Tapi entah kapan ya, menurut saya ini sangat tinggi sekali. Mungkin waktu sampai 10 sampai 30 tahun lagi baru PE ini bisa terjustify. Itu pun kalau pendapatan dan labanya Tesla tetap stabil ya. Bagi sobat siapa yang value investor, coba bagaimana pendapat kalian dengan PE yang setinggi ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Kalau saya sih kocak banget ya, PE-nya tinggi sekali, gila. Tapi PE growth-nya memang tinggi ya. PE growth-nya dia ada di 20,46. Sales and book value ya. Di tahun 2020 ini pendapatan Tesla ini sekitar 24,58 miliar. Price to sales-nya dia di 29. Secara price to sales sebenarnya nggak terlalu tinggi ya. Dia hanya di 29, itu sebenarnya masih cukup wajar untuk growth stock. Itu sebenarnya tidak terlalu tinggi kalau 29 ya. Bagi growth investor kita berpendapat masih belum terlalu tinggi kalau dilihat dari price to sales-nya. Tapi kalau dari PE ratio-nya no terlalu tinggi. Price to cash flow-nya di 262 ya, dan price to book-nya di 91. Ini juga menurut saya gila. Price to book value-nya 91, sobat investor. Pernah lihat ada yang price to book value-nya sampai segini tingginya? Ini salah satu price to book value yang sangat tinggi sekali menurut saya ya, 91 price to book value dan 1968 untuk price to earning ratio. Kocak emang Tesla ini secara valuasi ya, gila. Berarti ekspektasi investor terhadap Tesla itu sangat tinggi sekali sobat investor, sampai rela membeli saham Tesla dengan valuasi yang segininya. Oke, next ya, profitability. Earning per share-nya hanya $0,98 per lembar saham. Nih lihat nih. Ini yang membuat saya berpikir 10 kali untuk membeli saham Tesla adalah karena ini salah satunya. Nih, saya tekan lagi, secara price to sales ini Tesla sebenarnya tidak terlalu mahal, yaitu di 29. Saya masih mau membeli saham yang memiliki price to sales-nya di angka 29. Tapi kita lihat lagi, kita bandingkan dengan net margin-nya. Kalau seandainya Tesla ini price to sales-nya 29 dan net margin-nya dia di
di sekitar 20%, tentu saya akan bersemangat untuk membeli saham Tesla. Tapi kita lihat ya reportnya, net marginnya Tesla tuh hanya 1,43%, yang artinya sangat tipis sekali ya margin labanya Tesla ini, 1,43%, sangat tipis banget. Dan return on equity-nya, pendapatan atas modalnya Tesla itu hanya 4,19%, itu juga sangat tipis sekali. Sekedar informasi lagi, menurut saya net margin yang bagus banget itu di angka 20%, dan return on equity-nya juga sama di angka 20%, baru saya akan bersemangat untuk membeli saham sebuah perusahaan. Tapi kita lihat return on equity-nya Tesla hanya 4,19%, bahkan return on asetnya cuma 1,03%. Ini juga lebih rendah dari return on equity dan return on asetnya dari Toyota ya. Saya sudah bahas saham Toyota di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton untuk membandingkan seperti apa sih profitability-nya Tesla dengan Toyota, yang ternyata juga tidak lebih baik dari Toyota, yang secara price to earning-nya diperdagangkan jauh lebih murah daripada Tesla. Kita lihat satu lagi valuasi, yang ini adalah situs MarketBeat. Kalau kita lihat menurut Nasdaq, market kapitalnya Tesla itu di 716 miliar dolar, yaitu tinggi sekali market kapitalnya. Toyota saja di sekitar 200-an, miliar dolar. Ini sedangkan Tesla di angka 700, yang artinya Tesla ini secara market capital itu hampir 3 kali lipatnya dari Toyota. Padahal secara pendapatan dan laba Tesla ini masih jauh di bawah Toyota. Lalu kenapa bisa seperti itu? Satu-satunya alasan yang menjustifikasi kenapa market capitalnya Tesla itu sampai setinggi ini dan bahkan lebih tinggi dari Toyota adalah harapan masa depan akan perkembangan dari Tesla itu sendiri ya. Jadi semua adalah berbasis harapan, bukan berbasis laporan keuangan, dan saya tidak suka membeli perusahaan yang berbasis harapan seperti ini. Ini kalau di situs Nasdaq, PI-nya di sekitar 1518, ya hampir sama ya tadi. PI-nya di ini 1900 kalau menurut MarketBeat, kalau menurut Nasdaq di 1500. Ini tergantung dari range laporan keuangan yang dipakai, apakah laporan keuangan yang tahun lalu atau mungkin yang udah terbaru, itu akan menentukan. Tapi sih saya lebih prefer ke Nasdaq ya, karena Nasdaq itu sangat resmi sekali, dan bahkan Tesla sendiri ini kan diperdagangkan di perusahaan Nasdaq. Jadi yang paling valid menurut saya ya kita pakai datanya Nasdaq. Ini Tesla belum membagikan dividen sama sekali. Oke. Kita lihat histori pendapatannya Tesla. Jadi Tesla ini historinya cukup bagus ya pendapatannya. Dia sebenarnya secara pendapatan dia terus menerus naik ya dari tahun 2013 ya. Ini kalau 2012 juga pendapatan masih sangat kecil sekali. Perhatikan di tahun 2012 itu pendapatannya hanya 185 miliar di kuartal pertama di bulan Maret tahun 2012. Tapi dia terus meningkat ya. Dan pendapatannya juga peningkatannya cukup bagus. Nah, ini dia terus meningkat terus, dan kita coba baca dari dari kuartal pertama tahun 2019 ya. Kuartal pertama tahun 2019 ini Tesla membukukan pendapatan sebanyak 4,5 miliar dolar, naik sebanyak 33% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal kedua tahun 2019 membukukan pendapatan sebanyak 6 miliar dolar, naik sebanyak 58%. Itu tinggi sekali ya, kenaikan sampai 50% itu tinggi sekali kenaikan pendapatannya. Di kuartal ketiga tahun 2019 membukukan pendapatan sebanyak 6,3 miliar dolar atau turun sebanyak 7% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal keempat tahun 2019 Tesla membukukan pendapatan sebanyak 7,38 miliar dolar atau naik sebanyak 2%, hanya 2% kenaikannya. Di kuartal pertama tahun 2020 itu Tesla membukukan pendapatan sebanyak 5,98 miliar dolar atau naik sebanyak 31,8% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal kedua Tesla ini pas pada waktu merebaknya pandemi ya, awal-awalnya itu. Jadi laporan keuangan pertama yang dikeluarkan Tesla setelah adanya pandemi ini di kuartal kedua tahun 2020
adalah sebanyak 6,036 miliar dolar atau turun sebanyak 4% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini menurut saya masih cukup bagus ya, karena perhatikan dengan adanya pandemi selama 3 bulan ya, jadi Maret, April, Mei yang pasti akan memukul penjualan mobil, tapi ternyata penjualan mobil Tesla itu hanya turun sebanyak 4%, 4,9% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan di kuartal ketiga tahun 2020, Tesla kembali melonjak pendapatannya sebanyak 8,7 miliar dolar atau naik sebanyak 39,16% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Jadi secara umum pendapatan Tesla itu terus naik yang menanjak. Memang sangat bagus sekali kalau dari segi pendapatan, meskipun pada beberapa titik peningkatannya kurang konsisten ya, kadang tinggi sekali di angka 128, kadang sampai minus 7 atau bahkan cuma 2%, kadang naik sampai 31%. Jadi meskipun secara overall Tesla ini naik terus pendapatannya, tapi peningkatan pendapatannya dia kurang stabil, yaitu kadang tinggi, kadang rendah. Tapi secara overall memang masih bagus banget pendapatan Tesla. Rekomendasi analis. Di sini saya pakai dua ya, rekomendasinya itu rekomendasi dari Yahoo dan juga rekomendasi dari eToro. Jadi Tesla ini kalau menurut Yahoo ini fair value-nya sangat overvalued, dan ini saya sangat setuju sekali ya. Memang valuasi Tesla ini sangat overvalued bagi investor yang mementingkan value ya. Bagi value investor pasti sepakat dengan saya bahwa valuasi Tesla ini sangat overvalue ya, dengan PER-nya sampai 1445 menurut situs Yahoo Finance. Kenapa Tesla dihargai sangat tinggi oleh para investor ya? Salah satu alasannya karena Tesla secara konsensus selalu bisa mengalahkan prediksi dari para analis ya, baik di kuartal keempat tahun 2019, kuartal pertama, kuartal kedua tahun 2020, kuartal ketiga tahun 2020, semuanya mengalahkan prediksi analis. Dan kita lihat di kuartal 4 kalau laporan keuangannya belum keluar, apakah nanti bisa mengalahkan prediksi analis atau enggak, mungkin saya akan update pada video berikutnya. Tapi saya yakin kalau seandainya ternyata Tesla tidak mampu mengalahkan prediksi analis, maka harga Tesla kemungkinan akan terjun bebas karena ekspektasi para investor yang sudah terlanjur tinggi terhadap Tesla ini. Tapi kalau ternyata Tesla bisa mengalahkan prediksi analis di kuartal ke-4 tahun 2020, sahamnya justru akan semakin terbang tinggi lagi. Kita lihat nanti ya, sangat menarik untuk diikuti ini perkembangan Tesla ini. Nah, secara finansial juga dia tiap tahun selalu naik ya. Ini pendapatan tahunannya menurut situs Yahoo Finance juga semakin naik. Di tahun 2016 banyak 7 miliar, tahun 2017 banyak 11 miliar, tahun 2018 banyak 21 miliar, dan tahun 2019 banyak 24 miliar. Memang secara pendapatan tahunan ini sangat bagus sekali ya peningkatan yang kita lihat. Dari hanya dalam waktu 4 tahun saja, 16, 17, 18, 19, hanya dalam waktu 4 tahun saja pendapatan Tesla sudah meningkat dari 7 miliar menjadi 24 miliar. Ya, naik sampai 3 kali lipat lebih hanya dalam waktu 4 tahun. Itu luar biasa sekali perkembangannya. Oke, jadi gimana prediksi analis? Nih, trennya ya kadang kan naik turun. Kalau rekomendasi ratingnya di 2,9 atau hold. Jadi menurut analis di Yahoo Finance ini, Tesla sebaiknya di hold. Kalau yang sudah memiliki sahamnya di hold saja. Kalau yang belum memiliki sahamnya itu ya sebaiknya berpikir untuk beli. Itu menurut rekomendasi dari Yahoo Finance. Tapi saya lihat mungkin rekomendasi ini berdasarkan ini ya, value investing ya, bukan growth investing. Kita lihat analis price targetnya ya, sekarang di currentnya di 755,9 ya. Jadi Tesla sekarang diperdagangkan di harga 755,98 dan rata-ratanya saja di 438 ya. Jadi Tesla harga sekarang itu udah jauh lebih tinggi daripada rata-rata setahun yang rata-ratanya hanya 438, tapi harga sekarang di 755. Jadi sudah, ini Tesla ini kenapa hold ya, karena dia target low-nya saja udah jauh di bawahnya harga sekarang, target average-nya juga masih jauh di bawah harga sekarang, dan Tesla hanya bisa berharap price targetnya itu hanya di prediksi high yang 1083 dolar. Itu menurut rekomendasi analis dari Yahoo
Finance. Rekomendasi eToro ini adalah rekomendasi berdasarkan 25 analis yang 28%-nya merekomendasikan tetap buy, sedangkan hold-nya ada 44% yang merekomendasikan untuk hold, sedangkan yang merekomendasikan untuk sell ada 28% ya. Jadi 28% dari 25 analis ini merekomendasikan untuk sell, sedangkan overall-nya adalah hold rekomendasinya. Oke, sedangkan price targetnya ya seperti di Yahoo Finance tadi juga, ini analis price targetnya secara rata-rata itu hanya di 479, sedangkan harga sekarang di 755 ya, udah hampir 2 kali lipatnya dari price targetnya ya. Itu tinggi sekali menurut saya, udah kalau dari price targetnya udah melampaui ya, karena biasanya orang menjadikan price target sebagai patokan itu minimal adalah di bawah average. Ini average-nya ini kan di 479 kan. Kalau di low estimate-nya cuma 40 dan average-nya di 400 dan high estimate-nya di 800, sedangkan harga sekarang sudah 755. Lalu apalagi yang diharapkan dari Tesla? High estimate-nya aja 800 itu cuma selisih 50, nggak nyampe 100 dolar ya, ini ya yang lebih tinggi. Bahkan average-nya aja ini udah hampir 2 kali lipat lebih tinggi daripada average-nya dari saham Tesla nih. Makanya rekomendasinya kita hanya bagi yang mau beli saham Tesla dan melihat rekomendasi analis, kita hanya bisa berharap pada high estimate yang 810 menurut prediksi eToro. Jadi kesimpulan dari saham Tesla, menurut saya sendiri, menurut Saham Invest, saham Tesla ini kalau dilihat dari value investor itu sangat tidak masuk akal, bahkan saya bilang tidak masuk akal karena pairnya yang terlalu tinggi, udah sangat luar biasa sekali, sampai 1900 menurut MarketBeat ya. Pairnya sangat tinggi 1900, terus PBV-nya juga 91. Ini coba kalau ada value investor yang menonton video ini, bagaimana pendapat kalian mengenai saham Tesla ini? Jadi kalau sebagai kacamata value investor mungkin pasti akan jauh-jauh. Tapi bagaimana secara growth investor? Ya, saya adalah growth investor yang fokus pada perkembangan. Saya lihat Tesla kedepannya akan semakin berkembang tentu, karena dilihat dari histori pendapatannya masih terus berkembang. Tapi ingat, Tesla ini kan semakin bergerak di mobil listrik, dan semakin kesini persaingannya semakin banyak ya, dengan adanya NIO, XPeng, Hyundai juga ada, dan juga Chevrolet juga mengeluarkan, dan GM juga ada. Jadi Toyota juga mungkin juga akan mengeluarkan mobil listrik, yang artinya persaingan akan semakin ketat. Semakin ketatnya persaingan, maka pendapatan juga akan semakin melambat. Jadi kedepannya kemungkinan pendapatan Tesla tidak akan, meskipun akan tetap naik, tapi kenaikannya tidak akan secepat sekarang, karena kalau yang beberapa tahun belakang itu Tesla semacam masih blue ocean ya, masih bermain hampir sendirian, tidak ada lawan, makanya bisa sangat pesat sekali perkembangannya. Tapi mulai tahun 2020 ini beda, karena mulai sekarang itu adalah banyak sekali perusahaan yang menjual mobil listrik, dan perusahaan-perusahaan yang menjual ini juga selain perusahaan baru seperti NIO dan XPeng, juga ada perusahaan-perusahaan lama yang sudah berpengalaman dalam mobil seperti kayak Hyundai, Chevrolet, GM, dan Toyota juga sudah mulai. Itu adalah perusahaan yang jauh lebih berpengalaman daripada Tesla dalam hal mobil, dan mereka nggak kaleng-kaleng, akan semakin berat persaingannya. Itu dari segi peta persaingannya ke depan akan semakin sengit. Tapi dari segi valuasi sendiri gimana? Kalau saya lihat untuk perkembangan, yes, Tesla tetap akan berkembang meskipun nggak secepat sekarang. Tapi yang bikin saya belum membeli saham Tesla, dan kemudian juga dalam waktu dekat dan menengah itu sepertinya tidak akan membeli saham Tesla, adalah karena sekarang pun dia return on equity-nya itu sangat rendah ya. Net profit margin-nya cuma 1,43% dan return on equity-nya cuma 4,9%, yang membuat Tesla ini tidak cukup bagus untuk dibeli ya. Jadi menurut kalian gimana? Apapun pendapat kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar, dan klik like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, atau dislike saja jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe video ini agar kedepannya kalian mendapatkan notifikasi jika Saham Invest mengeluarkan video yang terbaru. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan salam investasi.